Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar tentang kuadran pada bidang koordinat kartesius. Perhatikan soal berikut. Titik yang terletak pada kuadran yang berbeda dengan titik D adalah titik. Di sini ada sebuah gambar bidang koordinat kartesius. Kemudian yang ditanyakan adalah titik yang letaknya berbeda dengan titik D pada kuadrannya. Untuk bisa menjawab soal tersebut, kita harus tahu titik-titik pada gambar ini terletak pada kuadran berapa. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D, dan seterusnya. Sebelumnya perhatikan gambar ini. Sumbu X itu ini tandanya. Sumbu yang mendatar atau horizontal pada bidang koordinat kartesius. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang tegak atau vertikal pada bidang koordinat kartesius. Jadi pada bidang koordinat kartesius ada dua buah sumbu. Yang satu dinamakan dengan sumbu X, yang satu dinamakan dengan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y ini berupa garis. Bisa diperpanjang, misalnya sumbu X ini bisa diperpanjang ke arah kanan, yang penting tidak dibelokkan. Demikian juga bisa diperpanjang lagi ke kiri, asalkan tidak dibelokkan. Makanya di sini garisnya ada tanda panahnya, artinya masih bisa diperpanjang. Demikian juga dengan sumbu Y, bisa diperpanjang ke atas ataupun diperpanjang ke bawah, asalkan tidak dibelokkan. Nah, sekarang sumbu X dan sumbu Y itu membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, menjadi 4 kuadran. Nanti disebut dengan kuadran 1, kemudian kuadran 2, kemudian kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, masing-masing kuadran itu nanti dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Kuadran 1 itu letaknya di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Artinya koordinat X-nya nanti positif, Y-nya juga positif. Contoh pada gambar ini adalah titik Q, koordinatnya 2,3. Berarti titik Q ini terletak pada kuadran 1. Koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya positif, terletak di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Misalnya saya beri gambar dengan warna ya. Misalnya saya beri warna seperti ini, warna merah. Nah, yang warnanya oranye ya. Nah, warna oranye ini adalah kuadran 1. Kemudian yang kuadran 2
Kuadran 2 itu nanti terletak di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Misalnya di sini ada titik P. Titik P ini terletak di kuadran 2, di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya positif. Misalnya ini titik P, koordinatnya negatif 2,1. Jadi kalau di atas sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y, berarti titik tersebut berada di kuadran 2. Misalnya di sini saya kasih blok warna kuning. Nah, titik-titik yang berada di daerah yang berwarna kuning berarti terletak di kuadran 2. Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 itu terletak di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y. Jadi misalnya saya kasih blok warna biru muda misalnya. Nah, yang saya blok dengan warna biru muda ini berarti kuadran 3. Nanti koordinatnya X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif. Misalnya ada titik di sini. Ini kan negatif 2, negatif 2. Berarti itu berada di kuadran 3. Nah, berikutnya kuadran 4 itu letaknya di bawah sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, di sini yang tidak saya blok ini yang berwarna putih ini berarti kalau ada titik di sini berarti berada di kuadran 4. Koordinat X-nya nanti positif, Y-nya negatif. Misalnya di sini ada titik di sini, koordinatnya kan 2, negatif 2. Berarti koordinat X-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Oke, kembali ke soal yang tadi. Nah, sekarang titik yang terletak pada kuadran yang berbeda dengan titik D adalah titik apa? Kita bisa identifikasi. Titik A berada di kuadran berapa? Titik A. A itu berada di kuadran 1, gitu ya. Kemudian titik B. Nah, titik B di sini. Titik B berada di kuadran 2. Nah, titik B berada di kuadran 2. Kemudian titik C. Nah, titik C di kuadran berapa? Taruh di situ. Itu di kuadran ke-3. Nah, titik D di sini. Berarti titik D berada di kuadran ke-4. Oke. Kemudian berikutnya titik E. Nah, titik E ini berada pas di sumbu X di sini. Tapi ini di sebelah kanan sumbu Y. Ini kan pas perbatasan antara kuadran 1 dengan kuadran 4. Artinya titik E itu ya bisa dikatakan berada di kuadran 1 boleh, atau berada di kuadran 4 juga boleh. Demikian juga dengan titik F ini. Titik F ini kan berada di perbatasan kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti titik F
bisa dikatakan berada di kuadran 1 atau kuadran 2. Kemudian titik G, kalau titik G ini jelas. Titik G itu berada di kuadran yang kedua. Kemudian ada titik H ini. Kalau titik H ini jelas ada di kuadran ketiga. Kemudian yang terakhir pada gambar ini ada titik I. Titik I ini jelas berada di kuadran yang keempat. Nah, sekarang kita bisa melihat titik yang terletak pada kuadran yang berbeda dengan titik D adalah titik D itu di kuadran yang keempat. Kalau lihat opsinya titik E. Titik E di kuadran 1 atau kuadran 4. Nah, berarti kan bisa dikatakan sama ini. Nah, karena titik D di kuadran 4, titik E juga bisa dikatakan di kuadran 4. Jadi kalau jawabannya E kan salah. Karena yang diminta yang berbeda. Kemudian titik I di kuadran 4. Ini juga sama. Nah, berarti salah kalau jawabannya yang titik I. Kemudian titik C. Nah, titik C ini kan di kuadran ketiga. Sementara titik D di kuadran 4. Artinya jawaban yang benar adalah titik C pada pilihan ganda ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.